Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran serta menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, judul ceramah yang akan saya bawakan yaitu mengenai keutamaan menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya mereka menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup, teman-teman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, teman-teman. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Mengapa manusia berilmu lebih utama dari ahli ibadah? Menurut hadis riwayat Tirmizi, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Ilmu sangatlah penting bagi kita, teman-teman semua. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita untuk memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Ilmu pengetahuan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ilmu daruri. Ilmu ini merupakan ilmu pengetahuan tentang suatu kasus tanpa perlu penelitian dan bukti atau dalil. Misalnya pengetahuan bahwa api itu panas. Kemudian yang kedua adalah ilmu nazari. Ilmu ini merupakan ilmu pengetahuan tentang suatu kasus yang didahului dengan penelitian dan adanya pembuktian menggunakan dalil. Misalnya,
pengetahuan tentang cara wudhu dan sholat. Orang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki. Dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maulana kabir, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan diantaramu dari orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, teman-teman, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana hadis Rasulullah, tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, dari hadis ini memberikan gambaran untuk kita semua mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang. Tidak hanya untuk kaum pria, tetapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam itu tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu. Seperti banyak tudingan yang dilontarkan oleh golongan tertentu. Kemudian, teman-teman, ilmu itu adalah hukumnya fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama, ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu, mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, akan tetapi juga untuk urusan dunia, karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah barang tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan ini kita harus disertai dengan ilmu. Karena teman-teman, jika kita hidup tanpa ilmu, seseorang tidak akan memiliki apa-apa. Sesungguhnya wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim terbagi menjadi 3 hukum, teman-teman, yakni fardu ain, fardu kifayah, dan haram. Fardu ain yaitu di mana hukumnya adalah wajib untuk diketahui oleh setiap individu. Ilmu yang tercakup dalam hukum ini adalah semua ilmu syar'i yang menjadi pengetahuan dasar tentang agama, baik permasalahan usul atau asa seperti akidah, tauhid, dan manhaj, seperti permasalahan furu
seperti sholat, zakat, sedekah, dan haji. Kemudian yang kedua yaitu fardu kifayah, di mana hukumnya tidak wajib atas setiap individu sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Kalaupun diwajibkan atas individu, tidak semua orang dapat melakukannya. Bahkan mungkin saja dapat menghambat jalan hidup mereka. Oleh karena itu, hanya sebagian orang saja yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajarinya dengan rahmat dan hikmahnya. Namun, ada hukum dalam menuntut ilmu yang membuat ilmu menjadi haram, yaitu ketika ilmu yang dicari dan dipelajari itu justru akan membawa pelakunya kepada kesesatan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan kepada Allah. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan bahkan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya harus kita hindari. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata hanya untuk beribadah teman-teman, tetapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri atau diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih mendapatkan banyak manfaat bagi manusia dibandingkan kita meninggalkannya. Menurut hadis riwayat Tirmizi, seseorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah atau orang-orang yang tidak berilmu. Tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu, seperti salah satu contohnya keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah kita yang tidak akan terputus pahalanya bagi yang menyebarkan meskipun yang menyebarkan itu telah meninggal. Jadi oleh karena itu marilah kita perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan teman-teman, janganlah teman-teman pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tidak terputus pahalanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Salah dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.